Berdirinya Israel menjadi suatu negara bermula dari konsep Tanah Israel atau Eretz Yisrael, sebuah pusat konsep Yudaisme sejak zaman kuno, yang juga merupakan pusat kerajaan Yehuda kuno, di mana menurut mereka wilayah tersebut adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada keturunan Abraham, menurut kitab suci Yahudi. Pada awal Masehi, Romawi berhasil menduduki kerajaan Yudea. Setelah melakukan pemberontakan, akhirnya Yudea berhasil dikalahkan dan menyebabkan dihancurkannya kuil suci penyembahan kaum Yahudi oleh bangsa Romawi. Dan diusirnya kaum Yahudi ke seluruh bagian wilayah Eropa. Sebagian orang Yahudi dijual sebagai budak atau dijadikan tawanan setelah jatuhnya kerajaan Yudea. Menurut kepercayaan orang-orang Yahudi, Mesias atau Juru Selamat akan mempersatukan mereka kembali di tanah Yerusalem. Namun, seiring berjalannya waktu, kepercayaan-kepercayaan ini mulai surut diakibatkan berbagai peristiwa besar yang terjadi di Eropa. Salah satunya adalah Abad Pencerahan, lalu yang kedua adalah Revolusi Prancis, dan yang ketiga Perang Napoleon. Dan hal ini mengakibatkan terjadinya dua hal. Yang pertama adalah terjadinya pemisahan agama dan juga kehidupan publik. Yang kedua adalah meningkatnya perasaan nasionalisme yang membuat orang-orang Yahudi ini mulai melupakan kepercayaan dan juga tradisi-tradisi mereka. Meskipun di Eropa Barat mereka masih sering menerima diskriminasi, namun hal tersebut tentu menjadi pilihan yang lebih baik menurut mereka dibandingkan harus kembali ke Palestina. Karena di wilayah Palestina atau di wilayah kerajaan Yudea pada masa lampau tersebut merupakan masa lalu bagi mereka. Namun hal ini sangat berkebalikan dengan apa yang dirasakan oleh orang-orang Yahudi yang berada di Eropa Timur. Di Eropa Timur, diskriminasi terhadap orang-orang Yahudi jauh lebih mematikan dibandingkan di Eropa Barat. Di Eropa Timur, orang-orang Yahudi dipaksa untuk tinggal di daerah-daerah kumuh. Mereka tidak bisa berpergian sesuka hati mereka. Mereka tidak juga mendapatkan pendidikan yang layak, bahkan sering terjadi pembantaian terhadap orang-orang Yahudi yang berada di Eropa Timur. Dan bagi orang-orang Yahudi yang berada di Eropa Timur, Palestina merupakan pilihan terbaik bagi mereka. Hingga akhirnya pada tahun 1880, orang-orang Yahudi yang berada di Eropa Timur memutuskan untuk kembali ke Palestina, yang pada saat itu berada di bawah Kekaisaran Ottoman. Pada tahun 1891, seorang jurnalis berkebangsaan Yahudi ditugaskan untuk meliput situasi politik yang terjadi di Prancis. Jurnalis ini bernama Theodor Herzl. Setelah meliput berbagai peristiwa penyerangan yang terjadi terhadap kaum Yahudi di Prancis, Herzl harus menerima kenyataan pahit bahwa dimanapun orang Yahudi berada, meskipun dia sudah berkebangsaan di negara tersebut, meskipun dia sudah berbahasa yang digunakan di negara tersebut, meskipun dia sudah bergabung dalam militer yang ada di dalam negara tersebut, meskipun dia sudah melupakan ajaran Yudaismenya, orang-orang Yahudi akan selalu diasingkan dan orang-orang Yahudi akan selalu dibenci. Itulah pandangan Herzl setelah dia meliput berbagai peristiwa yang terjadi di Prancis. Dan menurut Herzl, melakukan imigrasi ke Palestina itu tidak cukup, bahkan tergolong berbahaya. Dan menurut Herzl, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mereka memiliki negaranya sendiri. Dan untuk melakukan hal tersebut, dia harus memastikan terlebih dahulu dukungan dari negara-negara besar. Dan jika sudah mendapatkan perjanjian resmi untuk mendirikan suatu negara, barulah di saat itu bisa melakukan imigrasi secara besar-besaran ke Palestina. Namun, ideologi Herzl ini bertentangan dengan ajaran Yudaisme yang mengatakan bahwa mereka harus menunggu Mesias atau Juru Selamat yang dapat mempersatukan mereka kembali di tanah Yerusalem. Sedangkan ideologi Herzl ini didasarkan atas rasa nasionalis dia terhadap orang-orang Yahudi, terhadap bangsa Yahudi, di mana Herzl ini berpikir bahwa orang Yahudi tidak bisa lagi menunggu terlalu lama. Mereka harus melakukan sesuatu dan merebut takdir mereka. Dan ideologi Herzl inilah yang akhirnya dikenal dengan nama Zionisme. Pada tahun 1897, Herzl mengumpulkan seluruh tokoh-tokoh Yahudi di seluruh Eropa dalam Kongres Zionis pertama. Dan setelah Theodor Herzl mengemukakan pendapatnya terhadap tokoh-tokoh Yahudi tersebut, ideologinya ini mendapatkan banyak dukungan maupun penolakan. Mendapatkan penolakan karena di ajaran Yudaisme itu sendiri mereka diminta untuk menunggu Mesias atau Sang Juru Selamat untuk mempersatukan mereka kembali di tanah Yerusalem. Namun tidak menyerah sampai di situ, Herzl terus mencari dukungan dari negara-negara besar. Salah satunya adalah dia mencari dukungan dari para petinggi Jerman
yang pada saat itu sangat dekat dengan Kekaisaran Ottoman. Namun upaya dia gagal dan dia melanjutkan upayanya dengan mendekati para petinggi-petinggi Rusia pada saat itu. Namun gagal juga meyakinkan para petinggi Rusia. Hingga akhirnya dia mendapatkan sedikit harapan dari Inggris, di mana Inggris menawarkan wilayah kepada orang-orang Yahudi. Namun, wilayah tersebut bukan di Palestina, melainkan di Uganda, yang tentu saja ditolak oleh Herzl. Hingga akhirnya Herzl tidak sempat melihat impiannya tersebut terwujud, karena pada 13 Juli tahun 1904, Herzl meninggal dunia. Ketika Perang Dunia Pertama berkecamuk, Inggris mendukung para nasionalis Arab yang ingin terbebas dari cengkraman Ottoman. Sementara di sisi lain, orang-orang Yahudi terbagi menjadi dua belah pihak. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di Palestina, di mana bagi orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di Palestina, Kekaisaran Ottoman ini adalah satu-satunya harapan bagi mereka untuk dapat mendirikan negaranya sendiri. Namun di sisi lain, bagi orang-orang Yahudi yang berada di Eropa, Kekaisaran Ottoman ini adalah ancaman terbesar bagi mereka. Hingga akhirnya orang-orang Yahudi yang berada di Eropa memutuskan untuk mendukung Inggris. Dan dalam perang tersebut, salah satu Zionis Yahudi yang berada di Eropa yang bernama Chaim Weizmann, dia terus tidak henti-hentinya melakukan lobby-lobby terhadap para petinggi-petinggi negara di Inggris pada saat itu. Hingga akhirnya dia mendapatkan sedikit angin segar dari pemerintahan Inggris pada saat itu. Ketika dia mengirimkan surat yang menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Inggris dan berharap apabila Inggris menang melawan Kekaisaran Ottoman, mereka berharap agar Inggris dapat memberikan sedikit wilayah di Palestina untuk mendirikan negara bagi orang-orang Yahudi. Hingga tercetusnya deklarasi Balfour yang tercantum dalam sepucuk surat tanggal 2 November 1917 dari Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, kepada Lord Rothschild, di mana Lord Rothschild ini adalah pemimpin komunitas Yahudi yang berada di Inggris. Jadi Arthur Balfour ini memberikan surat tersebut kepada Lord Rothschild untuk diberitahukan kepada Federasi Zionis di Britania Raya dan juga di Irlandia atas dukungannya terhadap berdirinya negara untuk orang-orang Yahudi di Palestina. Dan 4 tahun kemudian Inggris berhasil mengalahkan Kekaisaran Ottoman. Dan bukan hanya itu, Inggris diberikan mandat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menguasai seluruh wilayah yang ada di Palestina. Dan setelah mendapatkan kekuasaan tersebut pada tahun 1921, Inggris justru mendirikan kerajaan Transjordania di atas wilayah Palestina dan bukan diberikan kepada orang-orang Yahudi seperti yang telah dijanjikan pada deklarasi Balfour. Dan karena pengingkaran janjinya ini kepada orang-orang Yahudi ini justru memicu perasaan nasionalis dari bangsa Arab, di mana bangsa Arab Palestina ini juga menginginkan kemerdekaannya sendiri. Dan di sisi lain, orang-orang Yahudi yang merasa dibohongi oleh Inggris justru berubah menjadi semakin tidak percaya lagi terhadap pemerintahan Inggris dan semakin membenci bangsa Arab. Konflik antara orang Yahudi dan juga orang Arab itu semakin meningkat hari demi hari. Ditambah dengan meningkatnya jumlah populasi orang Yahudi yang datang ke Palestina berkat ideologi Zionisme tersebut. Dan kekerasan pun semakin meningkat dan tak terelakkan, yang membuat Inggris kewalahan dengan konflik yang terjadi antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang di Palestina. Dan pada tahun 1939, Inggris memutuskan untuk memberhentikan imigrasi orang-orang Yahudi ke Palestina karena meningkatnya kekerasan dan juga konflik-konflik yang terjadi di Palestina. Dan paham-paham akan kebencian pun mulai bermunculan dan puncaknya terjadi ketika Jerman baru saja dikuasai oleh Partai Nazi, di mana Nazi mulai mempropagandakan tentang kebencian mereka terhadap orang-orang Yahudi atau yang dikenal dengan antisemit. Dan orang-orang Nazi juga memburu dan juga ingin memusnahkan seluruh etnis Yahudi. Dan hal ini mengakibatkan munculnya banyak organisasi-organisasi Yahudi ekstrim bermunculan yang awalnya ingin hidup berdampingan dengan orang Arab di Palestina berubah menjadi ingin mengusir orang Arab di Palestina. Dan juga organisasi-organisasi ini sering memburu perwira-perwira Inggris. Tindakan kekerasan yang semakin meningkat mendapatkan banyak kecaman dari tokoh-tokoh Yahudi di seluruh dunia. Salah satunya berasal dari David Ben-Gurion yang mendesak dunia dan juga PBB untuk segera menghentikan kekerasan yang terjadi di Palestina dengan segera mengizinkan terwujudnya negara bagi orang-orang Yahudi. Di saat yang sama, Inggris mulai lelah dengan konflik yang terjadi di Palestina, yang mengakibatkan Inggris lepas tangan dan menyerahkan permasalahan Yahudi dan Palestina kepada PBB. Dan akhirnya merencanakan bahwa Palestina akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama untuk orang-orang Yahudi, lalu bagian kedua untuk orang Arab, dan bagian yang ketiga itu untuk PBB, di mana bagian yang ketiga tersebut adalah
Yerusalem, di mana itu yang paling diinginkan oleh orang-orang Yahudi. Dan pada tanggal 29 November 1947, pemilihan suara dimulai yang mendapatkan hasil 33 negara menyetujui tentang pembagian 3 wilayah tersebut. 13 negara menolak tentang usulan tersebut, 10 negara abstain, dan 1 negara tidak hadir. Yang akhirnya impian dari para Zionisme itu tercapai, dan PBB telah mengakui berdirinya negara Israel, meskipun tidak semua mengakuinya. Dan pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion mendeklarasikan kemerdekaan negara Israel, dan dia kemudian menjadi Perdana Menteri pertama di Israel. Negara-negara Arab yang sadar akan pengaruh Inggris yang mulai berkurang di wilayah Palestina segera membentuk Perserikatan Negara-Negara Arab, di mana Perserikatan Negara-Negara Arab ini akan membantu dan juga melindungi Palestina. Dan Perserikatan Negara-Negara ini juga menolak usulan PBB untuk membagi 3 wilayah Palestina tersebut. Dan setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaannya, perang pun tak terelakkan. Namun persiapan perang dari masing-masing pihak terlihat sangat berbeda. Jika negara Arab hanya memberikan sebagian dari pasukannya untuk berperang, dan karena tidak dalam satu rantai komando, itu akhirnya sering mengakibatkan terjadinya miskomunikasi. Sedangkan di sisi lain, Israel mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berperang. Ditambah dibukanya imigrasi besar-besaran terhadap orang Yahudi yang ingin kembali ke Palestina menjadi faktor penting yang menentukan perang ini. Dan bagi orang Yahudi, ini adalah perang satu-satunya yang menentukan masa depan mereka. Akankah mereka memiliki negara sendiri dan diakui oleh dunia, atau kembali menjadi bangsa yang terbuang selama berabad-abad. Dan setelah negara-negara Arab tersebut berhasil dikalahkan dikarenakan unggulnya strategi militer dari negara Israel, negara-negara Arab tersebut melakukan perjanjian gencatan senjata, dan perang antara bangsa Israel dan juga bangsa Arab yang pertama berhenti. Tetapi di satu sisi, hal ini menyebabkan kemerdekaan dari negara Palestina yang telah dijanjikan oleh persatuan dari negara-negara Arab tersebut harus tertunda. Israel menyebut perang ini adalah sebagai perang kemerdekaan. Namun bagi orang Palestina, mereka menyebut perang ini sebagai Al-Nakba atau bencana. Dan sayangnya konflik-konflik ini masih berlangsung hingga detik ini.